Kawatnya udah diikat-ikat, tinggal narik. Kawat, cuma kawatnya pada kurang. Nanti gue lanjutin lagi, oke? Karena gue lagi kerja, hidung gue kepanasan berubah jadi siluman angsa gue kayak begini caranya. Sakit mana tomatnya enggak, dari batangnya, dari daun. Halo cuy, jadi sekarang gue pasang kawat. Kawatnya udah diikat-ikat, tinggal narik. Gue lagi ngikat tali kawat, cuma kawatnya pada kurang. Lagi nungguin disambung coy. Panas badan ini panas. Apa ini? Beginilah coy kalau kerja di kebun Taiwan ya, ada enaknya ada enggaknya. Kadang kerjanya 12 jam, berarti 10 jam berdiri terus, pegel. Tapi ya gimana ya, maju nyari duit. Gue lanjutin lagi, oke? Balik guys. Guys, ini sabar aja nah tuh. Cabut rumput cuy. Orang alami menang sakilo. Percaya kak aing tak enggeus. Istirahat cuy. Mandi, madang, sholat. Kecek-kekik, blok. Nanti saya lanjutkan, oke cuy. Saya mau istirahat dulu. Capek coy, dengan duit coy. Dengan duit 3 triliun. Capek. Sekarang kerja gua cuma nyebutin rumput cuy. Enak sambil duduk, sambil ngayal jorok. Nanti gua lanjutin lagi, oke? Karena ada bos gua, jadi gua nggak bisa lama-lama cuy. Nanti gua lanjutin lagi. Ini coy, kalau kerja cuma bertiga doang, padahal masih banyak loh. Cabut rumput. Sekarang pindah ke kebun satunya lagi. Nanti gua tunjukin aku. Soalnya di sana tomatnya udah pada tinggi-tinggi.
Nggak siang, nggak malam. Sini jalanan sini sepi banget coy. Padahal ini jalan utama loh. Jalan utama itu perkampungan. Lo bawa minum. Suruh nyapit gue coy. Udah pada tinggi-tinggi. 2 mingguan lagi lah kayaknya ini. Cuy, sekarang kan gue lagi nyapit ya. Nih, nyapit. Tomat kan makin tumbuh, makin panjang ya. Kalau misalkan nggak dimiringin si tomatnya, kalau nggak dimiringin kayak gini nih, tuh dimiringin kayak gini. Kalau didiemin kayak gini, nih panjang nanti ke atas cuy, ke awan ke sana. Nah terus kalau nyapitnya itu hati-hati cuy, apalagi kalau pakai satu tunas nih, satu tunas pakai tunas utama misalkan, nyapitnya hati-hati cuy. Gua saranin buat kalian yang mau berkebun tomat tapi untuk jualan gitu, misalnya kayak begini gede-gedean nanam tomatnya, gua sangat menyarankan pakai 2 tunas cuy. Pakai 2 tunas cuy. Kenapa? Karena kalau pakai satu tunas terus patah si tomatnya, wah itu susah cuy, repot cuy. Kalau lo tanam lagi nggak bakal kekejar cuy pertumbuhan si tomatnya cuy. Ini tomatnya nyapitnya dimiringin. Kalau pakai mode jaring ya ini nih, ini di luar terus masukin ini di dalam, nanti ini gede keluar di dalam lagi kayak gitu, biar nanti pas berat nggak jatuh tomat-tomatnya kayak gitu. Oh iya, buat kalian yang mau misalkan bang coba lebih rinci lagi, lebih detail lagi bang ngejelasinnya, misalkan kalian nggak ngerti, komen aja cuy, nanti gue jelasin lebih rinci cara nyapitnya, cara masang apalah pokoknya nanti gue detailin. Komen aja oke cuy, gue mau lanjut kerja lagi oke.
Oh iya, kalau misalkan kalian tanya apa sih bedanya pakai tunas 1 sama pakai tunas 2, sebenarnya bedanya di tomatnya cuy. Kalau misalkan lo pakai tunas 1 itu tomatnya lumayan gede. Kalau pakai tunas 2 itu gede juga sama, cuman jangka waktunya sedikit lebih pendek. Misalkan aturan pakai tunas 1 tomat-tomatnya yang gede itu 4 bulan, pakai tunas 2 bisa 3 bulan, habis itu ukuran biasa lagi. Sebenarnya bisa aja sih sampai 5 bulan tomat gede-gede terus, asalkan kalian bisa ngerawatnya bagus, cara perawatannya pokoknya bagus lah kayak gitu cuy. Tapi kalau kalian ntar cuy, gue lagi nyapit soalnya. Tapi kalau kalian misalkan pakai tunas 1 kekeh nih, mau pakai tunas 1, usahain yang nyapit itu udah bisa, itu udah jago dalam hal nyapit tomat. Karena kalau misalkan masih pemula, masih belajar, itu bisa patah cuy. Kalau patah terus lo tanam lagi nih, misalkan patah, tanam lagi dari awal, itu nggak bakalan kekejar cuy si bibit awalnya, soalnya ketutupan daun-daun, nggak bakalan kena sinar matahari kayak gitu cuy. Nanti gue lanjutin lagi oke, karena gue lagi kerja, hidung gue kayak begini ya. Nanti gue lanjutin lagi oke cuy. Cuy, sekarang waktunya gue istirahat siang. Muka gue merah banget karena pantulan cahaya ternyata. Istirahat siang, makan, mandi, sholat. Duh, gue terlalu sering kepanasan, berubah jadi siluman angsa gue kayak begini caranya. Panas cuy, Taiwan panas, tapi kayaknya nanti sore hujan. Biasanya kayak gitu. Panas banget cuy. Nanti gue lanjutin lagi oke cuy. Ini gue ribet soalnya bawa minuman cuy. Halo cuy, jadi sekarang gue ngeganti ini pakai yang baru. Karena ini rusak nih, lihat tanda-tanda rusaknya. Tuh, ini yang kecil cuy. Ini yang jelek, buang. Itu rusak, ganti yang baru. Kita lubangin dulu. Lubangin sebatas ini. Ingat jangan lewatin ini cuy, nguburnya nanti mati, repot. Pokoknya walaupun ini kan kayak kelihatan gak mati ya, tapi kalian bisa lihat sendiri dari bentuk daunnya aja kuning begini, gak lama ini mati. Terus lihat ininya tuh beda, nih, kecil. Oh, ini mati cuy, ganti. Pokoknya gampang lah kalau ngecek mana yang bagus mana yang enggak dari warnanya aja noh. Ini warnanya kuning begini. Terus biasanya ininya kecil nih, batangnya nih, karena biasanya dimakan tai ya. Ini cuy, nih. Tuh, ini kecil, nggak sehat, ini buang, ganti sama yang baru kayak gitu cuy. Pokoknya nguburnya usahain jangan lewatin ini cuy, jangan lewatin si putih ini, nanti mati lagi oke. Semoga bermanfaat cuy. Nanti gua lanjutin lagi oke, karena masih banyak di sana. Nah lihat cuy, ini cuy, warnanya hijau ya kan, sama tuh kayak yang lainnya hijau, tapi ininya kecil cuy, cabut aja cuy. Nih.
ininya nggak sehat, batangnya sakit, buang, ganti yang baru. Kalau mau ganti mumpung semuanya masih pada kecil-kecil cuy, jangan udah gede udah panjang diganti, nanti kebanting, nanti yang ada gak bakalan tumbuh si tomat barunya cuy. Jangan lupa habis ditanam disiram, berhubung ini banyak sampai sana tuh yang biru-biru harus diganti semua cepet biru, jadi siramnya nanti setelah ini selesai. Oke cuy. Oh iya cuy, gue lupa mau bilang, kalau kalian bingung kok bisa sakit, apakah karena perawatannya atau karena cuaca atau karena apa, biasanya sih kalau masih segede gini itu bukan karena perawatan ya cuy, bukan karena cuaca, tapi karena emang bibitnya jelek dari sananya. Jelek, jadi sakit kayak gitu biasanya dari bibitnya, bukan dari cuaca, bukan dari perawatan, bukan dari nutrisi, bukan dari air, bukan dari bibitnya cuy, begitu cuy. Ini coy, jadi hari ini gua tanam belum beres karena si tomatnya kurang, mungkin besok lagi. Pokoknya gitu, pokoknya kalian mungkin bisa lihat, kotor sekali ya. Kalau mana tomat yang sakit, mana tomat yang enggak, dari batangnya, dari daunnya aja kalian bisa kelihatan gitu. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian mau tahu lebih rinci, komen aja di bawah, komen aja, Bang, tolong lebih detail lagi, nanti gua detailin lagi. Oke, jadi sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.